Selamat pagi, perkenalkan saya Tiara Pradani, dokter yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu nama Ibu, umur, alamat, pekerjaan, dan pendidikan terakhir Ibu? Boleh saya tahu alasan Ibu untuk memeriksakan diri saat ini? Baik Ibu, AKDR ini adalah alat kontrasepsi yang fleksibel yang berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus dan terbuat dari tembaga. Cara kerjanya ini menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi dan membuahi ovum sehingga mempengaruhi fertilisasi. Keuntungan dengan AKDR efektivitasnya tinggi 99,4 sampai 99,8%. Dia juga yang langsung efektif setelah pemasangan dan masa pemakaiannya cukup lama yaitu 10 tahun. Dapat dipasang langsung setelah melahirkan ataupun abortus dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Efek sampingnya bisa terjadi perubahan siklus haid jadi lebih lama dan banyak, haid lebih sakit dan bisa ada spotting. Komplikasi yang paling ditakutkan di mana bila ada infeksi menular seksual AKDR dapat memicu terjadinya radang panggul sehingga dapat memicu terjadinya infertilitas. Apa Ibu ada pertanyaan? Sebelumnya, Ibu apa boleh saya tahu tanggal haid terakhir, lama haid dan pola pendarahannya? Apa ada nyeri perut hebat? Bagaimana dengan riwayat kehamilan dan riwayat kesehatan yang terakhir? Apa Ibu ada riwayat anemia berat, riwayat kehamilan ektopik, infeksi sistem genitalia, penyakit menular seksual, atau mungkin infeksi panggul? Mohon maaf, tapi apa Ibu ada pasangan ada riwayat sering berganti pasangan? Baik Ibu, tindakan nanti mungkin akan merasa tidak nyaman, tapi jangan khawatir, akan saya lakukan sebaik mungkin. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu. Pertama-tama minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air dan sabun secara bersih sambil pemeriksa mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO. Kemudian, minta klien untuk duduk di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi, lalu inspeksi dan palpasi di daerah perut terlihat apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kemudian, setelah itu, kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan panggul, lalu atur arah sumber cahaya untuk melihat serviksnya. Kemudian, atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril dan pemeriksa memakai sarung tangan steril. Setelah itu, inspeksi area genitalia eksterna dan palpasi kelenjar Bartholin dengan menelusuri labia mayora kiri dan kanan untuk melihat apakah ada benjolan atau nyeri. Lalu, ambil spekulum dengan tangan kanan, oleskan dengan jeli dan buka labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, lalu masukkan spekulum dalam keadaan tertutup putar 90 derajat sehingga tangkai mengarah tegak lurus ke bawah. Atur tuas dan kedudukan spekulum, kemudian amati porsio serviks. Lihat bentuk, ukuran, dan warnanya. Dan kemudian kita lihat juga apakah ada sekret dari vagina. Setelah itu, lepas pengungkit putar spekulum 90 derajat melawan arah jarum jam, kemudian keluarkan secara hati-hati dan letakkan di bengkok yang berada di meja instrumen. Berikutnya, melakukan pemeriksaan bimanual, di mana memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina dan tangan kiri secara lembut menekan daerah suprapubik. Pastikan gerak serviks bebas dan tentukan besar dan posisi uterus, dan pastikan juga tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Lalu lakukan pemeriksaan retrovagina. Bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi, selanjutnya, masukkan lengan AKDR CUT 380A di dalam kemasan steril.
Kemudian dengan menggunakan sarung tangan DTT yang baru, pasang spekulum vagina, ambil dengan tangan kanan, kemudian oleskan dengan jeli, pasang spekulum dalam vagina untuk melihat serviks, yaitu buka labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Kemudian putar spekulum 90 derajat dan kemudian atur tuas sehingga porsio serviks dapat terlihat. Lalu setelah itu usap vagina dengan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian buang kasa pada tempatnya dan setelah itu jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11. Kemudian setelah itu masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati, dan masukkan sonde ke dalam kavum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Kemudian setelah itu ukur kedalaman kavum uteri pada tabung inserter, geser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka plastik kemasan steril. Setelah itu, angkat tabung AKDR tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai inserter terdorong kemudian. Setelah itu, pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal. Kemudian lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu dengan menarik keluar tabung inserter sampai pangkal inserter dengan tetap menahan inserter. Lalu keluarkan inserter dan masukkan kembali ke serviks tanpa terasa adanya tahanan. Gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm, kemudian keluarkan seluruh tabung inserter dan buang kembali ke tempat sampah yang terkontaminasi. Lalu lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks bila ada perdarahan dari tempat bekas cubitan tenakulum, tekan dengan kasa selama 30-60 detik, kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian memberitahu kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai. Ucapkan terima kasih, kemudian kembali dengan metode 6 langkah WHO. Terima kasih.